Shalom. Luar biasa. Hari ini saya mau berkhotbah mengambil ayat dari Perjanjian Lama yang hampir tidak pernah dikhotbahkan. Karena jangankan mau mengkhotbahkan, membacanya saja kadang-kadang kita agak risih. Ya, kita akan sama-sama merenungkan kitab Kidung Agung pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kidung Agung pasal 7 ayat 1 dan 8, ada 8 ayat, jadi kita baca saling berbalas-balasan. Saya akan bacakan ayat 1, nanti saudara menyambut dengan ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai tiba pada ayatnya yang ke-8. Ya, betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Ayat 2, silakan. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Ya, kan jangankan dikhotbahkan gitu, bacanya aja kayaknya ngeri-ngeri sedap kita ya kan. Bagaimana ini? Kitab suci kok ada buah dada segala macam, ada pusar lah, mau memanjat buah dada lah ya kan. Ngeri sekali. Untung anak-anak sekolah minggu sudah masuk ke kelasnya gitu ya kan. Jadi ini tinggal 18 plus yang tinggal di sini. Ya, sekali lagi saya mau katakan dan sudah berulang-ulang kali saya katakan bahwa seluruh kitab-kitab Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu ini berbicara tentang satu pribadi, yaitu Kristus. Siapa? Iya. Di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, Kristus itu muncul dalam tipologi-tipologi, di dalam perumpamaan-perumpamaan yang tersembunyi. Dalam kitab Perjanjian Baru, Kristus muncul dalam pribadi yang bernama Yesus. Ya, saya akan tampilkan lagi satu ayat yang tidak bosan-bosan saya ulang-ulang terus-menerus ya kan. Supaya ini betul-betul menjadi ingatan dalam kita semua ketika kita membaca Alkitab. Ya, Lukas 24 ayat 27. Rasanya hampir terus-menerus saya bacakan ini supaya kita tidak lupa. Ya. Ya, kita baca bersama-sama. Ini perkataan Yesus kepada dua orang murid ketika Yesus baru bangkit dan mereka dalam satu perjalanan ke Emmaus. Kita baca sama-sama. 2, 3, 4. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Yesus berkata tentang apa yang tertulis tentang dia, mulai dari kitab Musa, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, sampai kepada kitab para nabi. Kemudian
ketika kita membaca kitab-kitab ini, kita harus menyadari bahwa kitab ini berbicara tentang Kristus, bukan berbicara tentang kita. Ya. Satu ayat lagi yang juga terlalu sering saya ulang-ulang terus, ya, supaya kita tidak bosan-bosan dan kita ingat terus. Ya. Di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. 2 Korintus 3 ayat yang ke-14. Ya, kita baca sama-sama lagi biar nggak ngantuk ya. 2, 3, 4. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungin mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Nah, ini baru pengantar. Tadi kita akan merenungkan kitab Kidung Agung. Jadi kita minta Kristus menyingkapkan, memberikan pewahyuan kepada kita, karena hanya Kristus yang bisa menyingkapkan itu semua. Ya. Supaya kita bisa mengerti apa yang kita baca itu tadi. Ya. Kayaknya aduh, gak enak banget gitu ya kan, baca ayat-ayat yang seperti itu tadi gitu. Ngeri sekali gitu. Nah, saya mau beritahukan kepada saudara sekali lagi bahwa seluruh Alkitab ini termasuk kitab perjanjian lama itu berbicara tentang Kristus. Seluruh kitab-kitab kanon sebelum reformasi pada zaman gereja Katolik dulu, ada 9 kitab yang dikeluarkan dari Alkitab Kristen. Kalau saudara membaca kitab Katolik, ada 9 kitab yang tidak ada dalam Alkitab Kristen. Saya lupa kitab itu, antara lain 1 Makabe, 2 Makabe, kebijaksanaan Salomo, apalagi lah saya tidak tahu. Saudara download Alkitab Katolik, saudara akan menemukan dalam Alkitabnya ada 9 kitab yang tidak ada dalam Alkitab Kristen yang kita baca hari ini. Ya, itu artinya seluruh kitab-kitab yang ada dalam Alkitab kita ini semuanya tidak ada yang tidak menyiratkan tentang Kristus di dalamnya. Nah, kembali lagi, biar pendahuluannya agak terlalu panjang, kitab Kidung Agung ini ditulis oleh Salomo, anaknya Daud, Raja Israel yang ketiga, Salomo. Salomo ini kita tahu dalam satu raja-raja pasal berapa gitu, ya, satu raja-raja 11 ayat 3. Salomo ini memiliki 700 istri dan 300 gundik. Saya ulangin, Salomo ini punya 700 istri dan 300 gundik. Saya tidak tahu apa bedanya antara istri dan gundik pada masa itu, ya kan? Kalau masa sekarang mungkin saudara tahulah apa bedanya istri sama gundik. Kalau masa dulu saya nggak tahu. Jangan saudara bilang apa kalau gundik kan nggak diberkatin di gereja. Woi, belum ada gereja zaman Salomo dulu, ya kan? Belum ada pastor di situ, ya kan? Rabi-rabi Yahudi pun saya tidak pernah baca dalam Alkitab memberkatin sebuah pernikahan, ya. Ini dosis tinggi nih. Jadi apa bedanya saya tidak tahu, tapi sudahlah kita ikutin aja. Totalnya 1000 dah gitu, ya. Dari segala macam bentuk perempuan, pastilah seorang raja yang kaya raya, itu cantik-cantik semua, 700, ya. Tolong ditranslate Jo sama sama Flora ya. Oke. Kalau yang di belakang itu bagian LP yang translate itu ya kan. I cannot speak English, I'm sorry. Jadi lupa nih sampai di mana ini ya kan. Soalnya saya jadi gugup, dia bingung ngeliatin saya ngomong apa tuh orang katanya. What I'm speaking. 1000, bukan 1000, jangan kau tambah-tambahin. Gundik 300 cuman ya. Totalnya ada 1000. Ya. Jadi, nah
di dalam kitab Kidung Agung ini ternyata ini mengkisahkan tentang Salomo ini sedang jatuh cinta lagi dengan seseorang gadis. Jadi ini yang ke-1001 ini Jo, ya kan? Dia jatuh cinta lagi. Yang kita baca tadi itu adalah bagian daripada dia memuji orang yang dia cintain itu. Nah, bagaimana Salomo yang adalah seorang raja yang sangat besar dan populer pada masa itu. Di puncak-puncak kekuasaannya, dia bisa jatuh cinta kepada seorang gadis yang adalah seorang penggembala domba. Dan gadis ini namanya Sulam. Siapa namanya? Sulam. Namanya aja Sulam gitu ya. Kita bisa lihat di dalam Kidung Agung 6 ayat 13. Tadi kita baca Kidung Agung 7, sekarang Kidung Agung 6 ayat 13. Kembalilah ya gadis Sulam. Nah kan Sulam namanya ya kan? Sulam. Bukan Silvi gitu, keren dikit namanya kan, Sulam gitu. Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis Sulam itu seperti melihat tari-tarian perang. Jadi Salomo ini sedang jatuh cinta kepada seorang gadis yang bernama Sulam. Ya. Kemudian kita juga mengetahui bahwa gadis Sulam ini adalah seorang penggembala ya. Kita bisa lihat ini di dalam Kidung Agung Bentar, saya kehilangan Kidung Agung ini. Iya. Ya. Dan si Salomo ini, si Sulam ini, ya sudah namanya Sulam. Saudara jangan berpikir ini Salomo bisa jatuh cinta karena si Sulam ini cantik kayak artis Korea gitu. Enggak. Sulam ini menurut pandangan kata-kata orang ini kulitnya tuh hitam legam, rambutnya dikepang-kepang dan dia pekerjaannya kasar, penggembala. Ya. Kita lihat di dalam Kidung Agung 1 ayat yang ke-5 dan ke-6. Ya. Kidung Agung 1 ayat ke-5 dan ke-6. Kidung Agung, ya dia ngakuin. Kita baca sama-sama yuk biar jangan ngantuk. 2, 3, 4. Memang hitam aku. Nah, dia bilang hitam tapi hitam manis, bukan hitam legam gitu. Tetapi apa? Cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Jadi si Sulam ini kulitnya hitam, bukan dia putih seperti artis-artis Korea gitu. Kalau dia seperti artis Korea, ya wajarlah gitu ya kan, si Salomo bisa jatuh cinta dan tergila-gila sama si Sulam ini. Bahkan dalam ayat yang kita baca ini tadi, bukan saja dia kulitnya hitam, tapi mohon maaf perutnya agak buncit gitu ya. Ada yang bilang buncit tadi ya kan. Ya begitu, perutnya agak buncit. Ya, bukankah kita ini jujur aja kalau pria-pria kan ya rasanya lebih sukalah yang perutnya apa? Bukan six pack ya, kalau six pack cowok kan apa namanya? Hah? Ya flat lah gitu ya kan. Nah, gitulah, saya nggak tahu istilahnya. Tapi justru si Salomo ini suka dengan si Sulam ini sudah hitam,
Perutnya besar. Ayo kita lihat dalam yang kita baca tadi, Kidung Agung 7 ayat 2. Kidung Agung 7 ayat 2. Tuh. Ayo kita baca sama-sama, ya kan? 2, 3, 4. Apa? Pusarmu seperti cawan yang bulat besar, yang tak kekurangan anggur campur. Terus apa? Perutmu timbunan gandum. Timbunan gandum, jadi kayak gandum ditimbun. Nah, makanya kalau saya melihat ini menafsirkan agak buncit gitu perutnya ini. Bukannya rata gitu Bu, ya kan? Agak buncit gitu. Tapi kenapa si Salomo bisa jatuh cinta dengan si Sulam? Dan ini adalah sesuatu hal yang wajar. Kadang-kadang bukankah kita juga lihat ada orang ganteng, kaya gitu, keren, tiba-tiba dia jatuh cinta sama seorang perempuan yang menurut ukuran kita gak cocok, tidak pantas. Kenapa harus jatuh cinta dengan yang begitu? Dia bisa dapat yang lebih cantik lah. Tapi inilah cinta. Kalau di kampung saya, di Indo dulu ada istilahnya, itu tai bebek serasa coklat kalau sudah jatuh cinta. Ya, tai itik itu tahu apa bebek, apa cakap tai bebek gitu. Itu kalau terasa coklat gitu. Padahal itu tai bebek gitu. Nah, seperti itu. Dan ini yang dialamin oleh si Salomo, saudara. Ya, ini. Nah, ini menggambarkan tentang kita gitu. Kita ini tidak layak dikasihi oleh Tuhan. Enggak layak, enggak pantas. Siapa yang merasa layak dikasihi oleh Tuhan? Siapa yang merasa layak? Bahkan dia mau mati buat kita. Mengapa dia bisa jatuh cinta sama kita? Kita ini dipilih tanpa sebab. Saya ulangin, kita ini dipilih Tuhan tanpa sebab. Kita ini dicintain Tuhan tanpa syarat. Bahkan kita ini dikasihi tanpa batas. Nanti kita bisa lihat. Ini tidak pantas. Seperti itulah Tuhan jatuh cinta kepada kita hari ini. Sama seperti Salomo sedang jatuh cinta kepada putri Sulam ini. Inilah gambaran kasih Kristus dalam hidup kita. Dia meninggalkan istananya yang megah di Yerusalem untuk jadi seorang gembala, untuk dia bisa bertemu dengan si gadis Sulam. Bukankah ini juga gambaran Kristus yang meninggalkan sorga, lalu dia mau bersatu dengan kita dan dia tinggal di dalam engkau? Yang setuju bilang amin. Jadi kalau kita mengerti tentang ini semua, ini bukanlah sesuatu cerita-cerita roman picisan gitu ya. Ini bukan cerita-cerita kayak, wah ini kayak cerita-cerita 18++. Sesungguhnya tidak. Inilah menggambarkan tentang kasih Kristus yang besar itu kepada engkau. Engkau dipilih tanpa sebab. Engkau dicintai tanpa syarat. Dan engkau dikasihi oleh Dia tanpa batas. Makanya mengapa kitab Kidung Agung ini diangkat menjadi firman Tuhan. Karena untuk menggambarkan supaya engkau dan kita semua mengerti bagaimana kasih Kristus itu kepada kita semua. Bukankah tidak ada di antara kita yang layak untuk dikasihi Tuhan? Tapi Dia mengasihi engkau tanpa syarat. Bukan karena engkau sudah berbuat baik. Bukan karena engkau sudah hebat. Tapi engkau dibenarkan, engkau dikuduskan, engkau diselamatkan karena kasih-Nya kepada engkau. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Kita baca Roma 9 ayat 15 dan 16. Roma 9 ayat 15 dan 16. Sebab Ia berfirman kepada Musa,
Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati, kata Tuhan. Ayat yang ke-16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Inilah kasih Allah kepada kita semua. Dan itulah yang digambarkan kasihnya Salomo kepada si putri Sulam itu. Yang walaupun orang bilang dia hitam, perutnya buncit, dia jelek, dia pekerja kasar, tapi Salomo mencintai putri Sulam ini. Bahkan Salomo bergairah melihat putri Sulam ini. Sama seperti Kristus bergairah melihat engkau hari ini. Yang setuju sama saya bilang amin. Ya. Dia jatuh cinta kepada engkau. Ada bagian dari Alkitab yang saya sangat senang sekali, saudara. Kita akan baca itu di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Prisa bisa ini enggak pakai Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari? Saya lebih suka terjemahannya. Untuk ayat ini saja. Ya. Roma 8 ayat 35 kita pakai yang bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, bunyinya begini. Ya. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Kita sama-sama baca biar saudara ingat terus-menerus ini. 2, 3, 4. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus mengasihi kita? Ini dia bertanya. Apakah ada yang dapat mencegah Kristus itu mengasihi kita? Apakah ada yang dapat membuat Kristus itu berhenti mengasihi kita? Jawabannya, dapatkah kesusahan mencegahnya, atau kesukaran, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kemiskinan, atau bahaya, atau kematian? Kita lanjutkan lagi, belum selesai. Ayat 38. Ayat 38. Lompat ayat 38. Sebab saya percaya sekali bahwa di seluruh dunia, baik kematian maupun kehidupan, baik malaikat maupun penguasa, baik ancaman-ancaman sekarang ini maupun ancaman-ancaman di masa yang akan datang, atau kekuatan-kekuatan lainnya, 39 belum habis. Baik hal-hal yang di langit maupun hal-hal yang di bumi, atau apa saja yang lain, semuanya tidak dapat mencegah Allah mengasihi kita. Seperti yang ditunjukkannya melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau saudara hitung dari ayat 35 tadi sampai ayat 39 ini, ada 17 keadaan. Kalau tidak percaya nanti hitung sendiri. Ada 17 keadaan. Yang dikatakan di sini, keadaan itu tidak dapat membuat Kristus mencegah mengasihi engkau, atau membuat Kristus berhenti tidak mengasihi engkau. Dia terus menerus mengasihi engkau apapun keadaan itu. 17 keadaan. Saya tidak tahu saudara saat ini sedang didera keadaan yang mana dari 17 ini. Saya pikir tidak seperti ini keadaan kita. Keadaan kita jauh lebih baik. Ada kematian, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada segala macam. Tidaklah, kita tidak sampai ke situ. Bahkan kalaupun kita sampai kepada titik itu, ingat baik bahwa Kristus tetap mengasihi engkau. Dia tetap mengasihi engkau. Dia tidak berhenti mengasihi engkau.
Dan itu tadi yang digambarkan bagaimana seperti Salomo, seorang raja yang jatuh cinta kepada Sulam yang berkulit hitam, yang berperut buncit, yang mungkin jauh daripada cantik. Tetapi dia jatuh cinta dan dia memuji-muji gadis itu. Begitulah Kristus mengasihi engkau sekarang. Dia memuji-muji ngasih itu. Dan ini sangat penting, saudara. Mengapa saya terus-menerus berkata bahwa Kristus mengasihi engkau? Ini sangat penting. Karena ini yang akan mengubahkan hidup kita. Berkali-kali saya bilang, saya tidak akan berbicara atau memberikan nasihat baik kepada saudara. Karena saya tahu persis nasihat baik itu tidak akan mengubahkan saudara. Dulu saya berpuluh-puluh tahun jadi pengkhotbah, saya memberikan nasihat baik, jangan ini, jangan ini, jangan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan itu kalau engkau mau sukses. Tapi ternyata tidak ada itu bisa mengubah seseorang. Makanya saya sekarang memberitakan kabar baik. Karena kabar baik itu yang akan mengubahkan engkau. Dia akan mengubahkan hidupmu dari dalam. Saya pernah kasih contoh, kalau telur saudara pecahkan telur itu dari luar, itu akan menghasilkan kematian. Paling banyak dia bisa jadi telur ceplok atau jadi telur dadar atau jadi telur balado dimakan habis. Tapi kalau telur itu dipecahkan oleh kekuatan dari dalam, maka dia akan menghasilkan kehidupan yang namanya anak ayam. Bukan tai ayam, anak ayam. Kristus yang ada di dalam kita. Ketika kita menyadari terus-menerus bahwa kita adalah orang yang paling dikasihi Kristus. Maka itu akan mengubahkan. Dia dari dalam akan keluar kehidupan itu. Saya ingat ada suatu peristiwa, saudara pasti sering dengar cerita ini. Pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, maka Alkitab mencatat, ketiga Injil Sinoptik mencatat, ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Rasa-rasanya menurut saya, semua orang dengar kata-kata itu, karena itu suara dari langit. Ya kan? Alkitab tidak bilang ada suara yang bisik-bisik kepada Yesus. Kapan lagi aku kasih? Enggak, itu teriakan ada suara dari langit. Pasti kan orang semua dengar, ya kan? Gitu kan? Nah, termasuk iblis juga dengar. Karena suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Nah, Alkitab mencatat, sesaat setelah itu, setelah Yesus dibaptis dan setelah suara itu terdengar, Roh membawa Yesus pergi ke padang gurun, lalu diizinkan oleh Tuhan untuk dicobain oleh iblis. Bagaimana iblis mencobain Yesus? 3 kali dia katakan, kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ada kata yang tidak diucapkan oleh iblis. Apa itu? Kenapa diam? Enggak ngerti? Saya ulangin. Pada waktu Yesus dibaptis, ada suara dari langit yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Tapi pada waktu iblis mencobai Yesus beberapa saat kemudian, iblis berkata, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, sampai 3 kali diulangin. Ada kata yang tidak disebutkan oleh iblis, apa itu? Yang dikasihin 100-an, pintar kamu memang cocok udah. Iya kan? Nah iblis itu tidak suka kalau engkau itu menyadarin bahwa engkau itu dikasihin oleh Tuhan.
Dan itu adalah senjata untuk kita melawan pencobaan iblis ketika kita menyadarin bahwa kita adalah anak. Kita bukan anak-anak biasa saja, tapi anak yang dikasihin. Dan iblis tidak mau itu. Dia mau ya engkau anak, bolehlah kau sebut anak Allah. Tapi jangan dikasihin lah, anak biasa-biasa aja lah. Yang kadang-kadang lu dimarahin. Kadang-kadang lu diusir juga oleh bapak lu. Tapi kita harus mengklaim diri kita. Akulah anak yang dikasihin. Oke? Sama mengerti sampai di sini? Ya. Saya ingat lagi ada satu peristiwa. Di dalam perjanjian lama. Dalam kitab Kejadian. Waktu Abraham akan dicobain oleh Tuhan. Tuhan Allah berkata kepada Abraham, Abraham, ambillah anak yang ada ayatnya ini ya. Saya lupa ayatnya di mana ya. Mudah-mudahan saya ada catat di sini. Ya, Kejadian 22 ayat 2. Tolong periksa Kejadian 22 ayat 2. Nah, kata Allah, pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang tunggal. Ya. Padahal anaknya Abraham pada waktu itu ada dua, Ishak dan Ismail. Yang sangat kau kasihi. Saya mau tanya dengan saudara, atau saya gak usah tanya dah, saya mau beritahu dengan saudara. Sekali lagi, ini berbicara tentang Kristus. Makanya seluruh kitab-kitab perjanjian lama itu ada Kristus yang tersembunyi. Ini berbicara tentang Kristus, anak yang dikasihin itu. Kata Allah, pergilah ke tanah Moria dengan Ishak anakmu yang tunggal yang sangat kau kasihi. Ya, di situ di sebuah gunung yang akan kutunjukkan kepadamu, persembahkanlah anakmu sebagai kurban bakaran kepadaku. Singkat cerita, Abraham pergi mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Lalu kita lompat Kejadian 22 ayat 12. Setelah Ishak siap melaksanakan untuk menyembelih anaknya yang dia kasihin ini menjadi kurban, ada suara lagi berkata, jangan kau sakitin anak itu, kau apa-apakan dia, kata Tuhan melalui malaikat itu. Sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepadaku, karena engkau tidak menolak untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Jadi, biar saudara tidak terlalu capek berpikir, saya kasih tahu saja, ini gambaran tentang Kristus yang dikorbankan. Dia adalah anak yang dikasihin oleh bapaknya. Dia korbankan demi cintanya dengan saudara. Bukti dia mengasihi saudara. Dia mengorbankan anak sendiri. Sebab anak itu adalah yang paling berharga bagi bapaknya. Tidak disebut bapak lagi kalau tidak ada anak. Betul nggak? Itu bapak itu yang anak itu paling berharga bagi seorang bapak. Kalau anaknya nggak ada lagi, ya bukan bapak lagi dia udah. So, namanya apa itu? Ini gambaran bagaimana kasih Allah kepada kita. Dia mengorbankan anaknya. Nah, saudara, ayat terakhir Roma pasal 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Anaknya sendiri tidak disayangkannya. Ini bicara Yesus. Melainkan diserahkannya untuk kepentingan kita semua. Masakan ia tidak akan memberikan kepada kita segala sesuatu yang lainnya. Ini bahasa Indonesia sehari-hari ya, Risa. Coba kembali ke Alkitab bahasa terjemahan baru. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi sama seperti Allah tadi mempercayain Abraham, aku tahu sekarang bahwa engkau tidak sayang-sayang menyerahkan anakmu untukku. Aku tahu sekarang. Sekarang Bapa kita telah menyerahkan anaknya untuk kita. Dapatkah kita berkata, aku tahu sekarang Bapa, engkau sangat mengasihi aku. Sebab anakmu saja engkau berikan kepadaku. Anaknya itu yang paling berharga yang sudah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan? Mengaruniakan memberikan dengan cuma-cuma artinya segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau yang paling berharga saja dia berikan kepada kita, bagaimana mungkin yang tidak berharga dia tidak berikan kepada kita? Apa yang berharga sekarang, Jo? Kamu bawa? Prado, kunci Prado ada. Tinggal, deh kau naik apa sini? Udah ini, San, mana kunci mobil? Kita main ya, terakhir ini terakhir. Ayatnya kan terakhir udah janji. Ini mobil kau ya. Ini paling berharga lah yang dibawa ya. Enggak ada bawa emas segala macam kan? Ya, berharga ya. Ini misalnya nih. Misalnya ini kasih kepada Cecilia. Ambil Cecilia. Sini kau. Ya. Ini pura-pura aja nanti balikin, dia udah takutan dia loh. Ini barang paling berharga, ya kan? Nah kasih kau, ya kan? Dia kasih kau. Ini kereta apa nih cakep namanya? Kereta api, bukan kereta api. Apa nama kereta? Holden, Holden, ya. Holden, cakep. Holden, ya. Okay, you know? Yes. What's the meaning is Holden? Is the key? What's okay. And no money here. Dia kasih kepada kau. Ini yang paling berharga dia kasih. Macam mana pula kalau kau minta di dompetnya ada $5, dia tak kasih. Tak mungkin. Ya kan? Atau minta $10, ini saja dia kasih. Masa yang $10 tak kasih? Ini mahal harga nih. Aku tak tahu berapa harga nih. Ya. Berapa 10.000 kah? Ya, maybe ya. 10.000 lebih lah. Ya. Bagaimana kalau $5 atau $10 dia tak kasih? Pasti dia kasih. Sebab yang paling berharga pun dia kasih. Demikian pun sudah balik kau. Ini tak jadi kasih kau balikkan. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimanakah mungkin dia tidak memberikan atau mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Sudah mengerti? Amin. Nah, kembali lagi kepada kitab Kidung Agung. Ini ngolong ngidul harus tetap kembali kepada kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung itu adalah gambaran supaya kita mengerti bagaimana keadaan, kondisi, posisi, perasaan seseorang laki-laki yang sedang jatuh cinta kepada orang yang dia cintai. Bukan karena dia cantik, bukan karena dia hebat, terkenal, bagus, kaya, elok, tetapi cinta itu timbul dari hatinya. Makanya saya senang dengan kalimat kita dipilih tanpa sebab, kita tidak tahu mengapa Tuhan memilih kita, dan kita dicintai tanpa syarat, bukan karena kita sudah hidup kudus, bukan karena kita sudah banyak melakukan macam-macam, tetapi Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan Dia mengasihi kita tanpa syarat. Ada 17 hal dalam Roma 8 tadi. Yang tidak dapat mencegah atau menghentikan Kristus mengasihi kita.
dia tetap mengasihi kita. Camkan itu dalam pikiranmu, dalam mindsetmu. Jangan digoyahkan. Iblis seringkali berkata, enggaklah kau enggak dikasihin. Sebagaimana Yesus pun dia berkata, jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Tapi kita harus berkata, woi kurang, aku adalah anak yang dikasihi. Dan dia Bapa berkenan kepada saya. Kristus berkenan kepada saya. Dan ini ketika saudara terus menerus menyadari akan kasih Tuhan ini. Itu yang akan mengubahkan hidup saudara. Dia akan keluar kehidupan itu dari dalam rohmu. Sebab Kristus berdiam di dalam roh kita. Dia mengasihi engkau. Saudara tahu kata Immanuel itu, sebentar lagi hari Natal. Apa kata Immanuel? Seringkali kita berkata Immanuel adalah Tuhan beserta kita. Ya, dalam perspektif perjanjian lama memang Tuhan beserta kita. Dia berjalan di samping kita, dia berjalan di depan kita, dia berjalan di belakang kita. Tapi kata Immanuel artinya adalah Allah di dalam kita. El itu ada di dalam kita, Im ada di dalam kita. Dia ada di dalam kita, bukan hanya dia beserta dengan kita, bukan saja bersama dengan kita, tapi dia ada di dalam kita, dalam setiap keberadaan kita. Sekali lagi kitab Kidung Agung, tidak ada hal-hal yang jorok di situ, tidak ada hal-hal yang porno di situ. Itu menggambarkan gairah Tuhan, gairah Kristus ketika dia jatuh cinta kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.